Waspadalah, di tahun 2023 iblis akan mempengaruhi banyak orang. Bahkan dia akan menguasai dan merasuki. Shalom sahabat KP yang berbahagia. Kita telah memasuki tahun 2023. Apakah sahabat sudah siap untuk menjalaninya? Ingat, sepanjang sejarah peradaban manusia, iblis selalu bekerja untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa dan supaya mereka tidak berpusat kepada Allah. Nah, seperti apa cara kerja iblis? Dari tahun ke tahun kita akan belajar dari hambanya Evangelis Daud Tony supaya kita paham apa yang harus kita lakukan. Semoga memberkati. Dipengaruhi setan itu kebanyakan karena dikirim mantra atau kasus perdukunan. Ya. Nah, tetapi semua kasus perdukunan itu pasti ada celah dulu. Ya. Nah, celahnya itu biasanya itu perjinahan dulu. Gara-gara iseng dulu. Ya. Nah, gara-gara iseng. Dan iseng seringkali menjadi sumber masalah. Iya. Ada banyak anak muda buka situs-situs cabul misalnya, iseng-iseng onani, iseng-iseng baca-bacaan cabul gitu. Nah, dari iseng itulah langsung dikirim kuasa gelap. Nah, kuasa gelap ini akan mempengaruhi alam bawah sadarnya. ya. Nah, orang yang dipengaruhi setan ini bisa lupa istri anak. Ini yang disebut kasus namanya guna-guna. Ya. Nah, kalau kasus guna-guna ini, cara untuk melepaskannya Jadi orang nggak bisa masuk guna-guna kalau nggak buka celah. tidak. Harus Ya. ada celah dulu. Ya. Harus ada celah untuk masuk. Namanya dosa yang mengikat. Ya. Ada dosa yang tidak mengikat, ada dosa yang mengikat. Jadi dosa mengikat selain perjinan apa lagi? Seperti dendam, Kekecewaan, kepahitan. akar pahit itu mengikat. Nah, kekecewaan, akar pahit itu mengikat. Nah, kalau misalnya kayak judi, kayak minum mabuk, obat terlarang, mengikat gimana? itu. Pokoknya segala sesuatu yang mengikat. itu menjadi celah untuk iblis masuk. Ya. Iya. Nah, waktu masuk itulah akan mempengaruhi alam bawah sadar. Ya. Nah, alam bawah sadar dia akan namanya terputus batin. Ya. Nah, waktu terputus batin ini namanya terputus batin ikatan keluarga. Dan repotnya bisa berhubungan dengan ikatan darah. Yang kayak begini biasanya ngelawan orang tua. Bahkan bisa ngelawan anaknya sendiri, bisa ninggalin istri, bisa ninggalin keluarga, semuanya. Karena dipengaruhi oleh kuasa gelap. Ya. Nah, jenis ini perlu ditolong. Ya. Nah, Dan ini nggak bisa nolong dirinya sendiri. harus ada dua. Pertama, kemauannya keluarga, dan yang kedua adalah setelah itu dari dirinya. Tapi yang penting kalau yang kasus dipengaruhi ini, waktu pengaruh setan ini keluar, dia akan ada dalam dirinya. Ya. Selanjutnya. Jadi yang pertama ini yang dikuasai. Pertama, kenapa yang dipengaruhi ini tidak bisa menolong dirinya sendiri, harus ada orang lain, karena posisinya ikatan batin terputus semua. Ikatan batin yang palsu hanya bisa dikalahkan oleh ikatan batin yang asli. Nah, ikatan batin yang asli ini adalah dari anak dan dari istri. Nah, kelemahan ilmu guna-guna yang kasus dipengaruhi ini, kalau dari pihak istri dan anak mengampuni, maka segala kekuatan itu netral. Kedua, anak dan istrinya mencintai benar. Nah, ini sangat berhubungan. Unsurnya guna-guna itu adalah api, namanya api kegelapan. Nah, mobil sebagus apapun tidak ada dikasih bahan bakar, mogok. Nah, bahan bakar ilmu gaib guna-guna yang mempengaruhi ini adalah api kegelapan, kekecewaan, akar pahit, dendam manusia. Kalau dari pihak istri anaknya mengampuni, dan yang kedua didoakan dalam nama Yesus, diputuskan batinnya, pasti lepas. Oh, itu yang pertama, mempengaruhi. Setelah lepas, baru kedua, baru dirinya akan sadar, disitulah dia baru bisa menolong dirinya. Dan dia bangkit untuk bertobat dan lepaskan segala ikatan-ikatan dalam hidupnya. Itu yang pertama, mempengaruhi. Bagaimana kalau orang itu sudah dikuasai oleh setan? Kalau dikuasai setan itu, orang yang terlibat jimat atau terlibat pengundangan roh, itu udah nggak tertarik ke gereja lagi, nggak tertarik lagi dengan... Dan roh itu masuk dalam dirinya menjadi karakter. Nah, kalau yang dipengaruhi setan ini belum menjadi karakter. Iya. Itu masih bisa sadar. Iya, masih kira-kira itu dia dipengaruhi masih 25%.
Kalau yang dikuasai setan ini sudah sampai 90%. Sehingga tabiat setan membentuk karakternya Itu dia. orang kayak gini senang cari ilmu-ilmu, senang Iya. baca ramal-ramal nasib. Tapi kalau ramalan bintang bagaimana? Sama aja, itu kutuk juga. Ramalan bintang, ilmu pernapasan itu enggak boleh. Apalagi kalau udah mengklaim dirinya sendiri, Aries boy, Capricorn girl gitu. Biasanya orang udah gitu kan? Iya. Itu tahap mau dikuasai. Kalau sudah dikuasai setan sampai taraf 90%, itu akan membentuk karakter. Nah, karakternya jadi jahat. Nah, untuk merubah ini perlu Dan orang kayak gini Tuhan. seperti nggak ada kasih gitu ya. Udah Tidak ada udah kasih. nggak peduli mau lihat istri menangis nggak kayak, peduli. mau lihat anak-anak sengsara kayak, udah nggak peduli lagi. Nggak peduli. Bahkan sama pendeta juga nggak peduli. Bahkan diajari oleh ilmuwan rohanian apapun juga nggak peduli. Masuk gereja juga udah nggak peduli udah rohanian apapun nggak peduli dia. Nolongnya bagaimana kalau yang kayak begini? Itu perlu jamahan Tuhan. Itu perlu dari dirinya mau berubah. Nah ini yang mungkin Alkitab bilang jenis seperti ini nggak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Betul. Sampai Roh Kudus menjamah dia bertobat, dan dari kemauan sendiri. Itu pun prosesnya, itu pertobatannya itu tidak bisa langsung. Bisa setahun 2 tahun. Nah, misalnya roh itu menguasai dia, akhirnya membentuk karakternya jadi kayak misalnya kecanduan porno. Nah, untuk lepasnya ini dari dirinya juga perlu waktu gitu loh. Dia harus betul-betul mau dan mau bertobat, mau berubah. Nah, dan itu perlu namanya pembimbingan rohani. Yang ketiga, bagaimana dengan dirasuk setan? Nah, kalau dirasuk itu namanya sudah pengambil alihan. Jadi roh itu masuk dalam tubuhnya, mengendalikan badannya. Tetapi tidak sampai membentuk karakter. Jadi posisi hanya pengambil alihan sementara. Nah, pada waktu setan ini keluar, tetapi ada dampaknya, kejiwaan. Makanya semua kasus kerasukan begitu dilepas, nanti ada berikutnya adalah kejiwaannya dia kena. Kalau dirasuk setan mutlak harus ada pelayanan pelepasan. Harus pelepasan. Itu yang bantu adalah hamba Tuhan. Kenapa hamba Tuhan membantu? Karena dia tidak sadar. Karena waktu roh itu menguasai. Dan mungkin ya hamba Tuhan yang punya panggilan khusus pelayanan pelepasan kan? Bagian pelepasan. Pelayanan okultisme begini. Iya. Pak Daud, bagaimana caranya untuk menjaga supaya kita tidak dikuasai, kita tidak dipengaruhi, dan kita tidak Pertama, dirasuk? dekat dengan Tuhan. Amin. Kedua, jangan menjauhi tempat ibadah. Amin. Nah, yang ketiga, yaitu selalu ada namanya komunitas. Tapi komunitas ini komunitas yang baik, Komunitas rohani yang rohani yang baik. Dan perlu Pak Gilbert tahu bahwa sekali setan masuk dalam diri seseorang, pasti ada dampak negatif. Dan selalu dampak negatifnya itu masuk 2 hal. Pertama karakter, kedua kejiwaan. Dan yang pasti setan tidak bisa masuk kalau kita nggak buka pintu. Iya, selama tidak buka pintu, celah, itu tidak bisa masuk. Jadi jelas ya sahabat, bahwa iblis selalu bekerja dari zaman ke zaman hanya untuk menjatuhkan orang supaya sama seperti dia, tidak menaati sang pencipta. Iblis ingin punya banyak teman yang memberontak sama seperti dia kepada Allah. Dan kita wajib waspada tahun 2023 karena tahun ini adalah tahun penuh tantangan. Ada resesi ekonomi. Banyak orang akan tergoncang ekonominya, pekerjaannya, usahanya, bisnisnya. Dan juga tahun 2023 adalah tahun politik. Tahun persiapan untuk pemilu. Pemilihan kepala daerah lainnya secara serentak. Otomatis orang akan melakukan segala cara untuk mendapatkan uang banyak, untuk memenangkan pertandingan di Pilpres dan pemilihan kepala daerah lainnya. Disinilah iblis mengambil peran. Kadang-kadang orang tidak akan sadar, tidak akan tahu bahwa dia sudah mengikuti pekerjaan iblis. Dia akan mempengaruhi banyak orang. Dengar baik-baik. Kenapa dia pengaruhi? Supaya orang tidak lagi percaya Tuhan. Supaya orang tidak percaya lagi firman Tuhan. Supaya orang berkata, di mana Tuhan? Kalau ada Tuhan, kenapa aku susah? Kenapa aku sulit?
Sehingga orang nggak mau datang ke Tuhan. Udahlah, nggak usah ke Tuhan lagi. Nggak usah ibadah lagi, nggak usah ke gereja lagi. Ibadah menyembah Tuhan tapi hidup susah. Nah, itu yang akan ditanamkan iblis di sini dan di sini. Kalau aku percaya Tuhan, kenapa bisa susah? Kenapa mereka yang tidak percaya Tuhan malah bahagia? Hartanya banyak. Nah, persepsi orang akan dipengaruhi. Jadi hati-hati. Iblis akan mempengaruhi banyak orang supaya orang lebih percaya kepada dia. Orang akan lari kepada orang yang dianggap pintar. Orang akan lari kepada gaib, kuasa iblis, pesugihan, jalan pintas. Itu yang akan orang cari. Lalu yang kedua tadi, iblis menguasai. Kalau sudah sampai ke kata menguasai seperti yang disampaikan Evangelis Dautoni tadi, hati-hati. Kalau sudah menguasai berarti dia sudah dipakai. Sudah menjadi alat iblis. Yang seharusnya kita semua menjadi alat Tuhan untuk melakukan kebaikan. Tapi karena sudah dikuasai oleh iblis, bahaya. Apalagi untuk tahun politik, wah, kita gunakan jasa iblis, jasa kuasa gelap, jasa gaib untuk memenangkan pemilu tahun 2024. Akan tidak segan-segan menjatuhkan lawannya dengan fitnah, dengan hal-hal yang negatif supaya menang. Nanti kalau udah menang, wah bahaya. Tidak fokus untuk mensejahterakan bangsa kita, malah fokus kepada mengembalikan modal yang sudah keluar saat kampanye. Hati-hati kalau sudah dikuasai iblis. Kalau sudah jadi alat iblis, kita juga akan cari korban supaya orang sama seperti kita yang sudah dikuasai iblis. Lalu yang ketiga, dirasuki iblis. Nah, di sini adalah tahap di mana iblis ingin kita langsung masuk neraka. Kita dirasuki untuk merusak fisik. Kita dirasuki untuk merusak jiwa. Yang nanti ujung-ujungnya akan mengalami kematian secara perlahan. Kalau sudah dirasuki iblis, bahaya. Artinya di mana Tuhan itu? Berarti tidak ada Tuhan di dalam diri kita. Berarti tidak ada Tuhan di dalam hidupmu. Kok bisa dirasuki? Kalau ada Tuhan, ada Roh Kudus, Anda pernah terima Yesus, tidak akan bisa iblis merasukimu. Pastikan ada Yesus. Pastikan kamu sudah terima Yesus. Pastikan Roh Kudus sudah bertahta dalam hatimu. Supaya dia tidak bisa merasuki untuk merusak tubuh bahkan jiwa. Jiwa kita hanya untuk kepada Allah saja. Seharusnya begitu. Jadi ingat, sahabat KP dimanapun berada, jangan datang kepada iblis di tahun 2023. Kehidupanmu akan semakin berat. Ingat firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 28. Saya suka ayat ini. Yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apakah sahabat hidup dalam rencana Allah? Apakah sahabat mengasihi Allah? Jangan duakan Dia. Sesusah apapun, sesulit apapun, di tahun 2023 pastikan kita hanya mengandalkan Tuhan. Jangan datang ke Tuhan tetapi datang juga ke setan. Jangan minta kesembuhan kepada Tuhan tapi juga minta kesembuhan kepada setan. Itu mendua dan Tuhan tidak suka. Nantikan mujizat saat kita berdoa. Dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita, dan Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Tuhan memberkati.